Baik, saya mulai aja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Baik, yang pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri agenda Med Club rutin di tiap minggunya. Salam serta salam marilah kita limpah curahkan kepada bimbingan kita yakni Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh akan keilmuan. Baik, pada kesempatan kali ini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Arifudin, selaku moderator pada agenda pertemuan rutin Med Club ya. Yang mana materinya yang akan dibawakan oleh Kak Daus, materi yang luar biasa. Materinya yakni materi aljabar linear. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi ya, teman-teman bisa mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu supaya teman-teman bisa mencatat dan menyerap semua ilmu yang akan diberikan, yang akan disampaikan oleh Kak Daus. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya akan saya akan mempersilahkan kepada Bang Daus untuk berikan materi aljabar linear. Pada Kak Daus dipersilakan. Oh iya, terima kasih Arif untuk pembukaannya. Ini maaf ya, tunggu sebentar dulu, mau dikirimin PPT-nya dulu. Oh iya.
Oh, ini Arif apa namanya? Sebelumnya maafin ya. Di Iya, Kak. laptop abang kayaknya rada rada nggak adet ini. Boleh bisa di share screen dulu nggak materinya? Ya, sebentar, Kak. Mbak Ari. Oke. Sebentar Bang. Oke. Teman-teman, sebelum kita menunggu PPT-nya muncul, boleh teman-teman on cam dulu. Ya, masih belum pada on cam. Udah muncul belum ya PPT-nya? Udah muncul. Terima kasih. Ya, udah. Oke. Oke. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya dan hadir di pertemuan yang ketiga ini, terutama untuk Hilda dan Arif dan juga kawan-kawan semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Tanpa berpanjang waktu lagi, langsung mulai aja ya. Jadi di sini Kak, bagiannya di bagian aljabar linear. Jadi ini sebenarnya lebih ke pengantar aja dulu sih. Aljabar linearnya itu tentang matriks. Next. Ya, di sini ada definisi aljabar linearnya ya. Jadi sebenarnya teman-teman juga kayaknya hampir sebagian besar udah ambil mata kuliah ini. Kakak yakin udah ngambil dan mungkin juga ada yang udah selesai juga gitu kan. Sebagian besar udah pada selesai juga untuk MK aljabar linear, tapi it's okay karena ya kita belajar bareng-bareng gitu kan. Di sini aljabar linear itu merupakan salah satu bagian dari matematik yang pelajari tentang sistem persamaan linear, matriks, ruang vektor, dan transformasi linear. Secara garis besar itu materi yang bakal ada apa ya, lebih ke babnya dari aljabar linear itu tersendiri. Terutama terkhususnya kalau di ONIPA lebih seringnya bakal keluarnya itu bentuk matriks dan beberapa juga lebih ke transformasi linear. Kalau ruang vektor nggak terlalu sering banyak, tapi dua hal itu yang lebih banyak sih. Tuh. Itu bisa dilihat ya teman-teman itu secara gambarannya apa namanya persamaan linear. Yang pertama, yang kedua matriks, ketiga ruang vektor dan transformasi linear nggak jauh beda kayak diagram Venn juga gitu. Lanjut. Oke, next. Oh ya, ini penerapan aljabar linear ya yang di kehidupan sehari-hari. Saking luasnya sampai-sampai apa ya namanya banyak sekali penerapannya nggak cuma di satu bidang gitu tuh. Tapi yang paling dominan kelihatan terpakainya itu di bidang komputer, terutama yang lagi tren itu yaitu salah satunya data analis, data science, machine learning, dan deep learning. Itu pasti kepake banget kalau di komputer untuk aljabar linear ini. Dan yang kedua, ada ahli gizi, farmasi, bioteknologi, ekonomi, terutama di rantai pasok ataupun menghitung apa namanya prediksi stok pasar.
pertanian itu lebih ke aquaculture ya, waktu itu pernah lihatnya itu aquaculture, dan juga apa ya, kalau nggak salah hitung unsur hara tanah juga masuk ini, arsitektur, dan lebih tepatnya ada yang di teknik sipil juga pemakai ini buat menghitung kerangka bangunan dan juga kepadatan suatu struktur bangunan dan sebagainya. Next. Oke, di sini apa namanya, kita langsung ke definisi matriksnya ya. Sebenarnya ya matriks juga teman-teman hampir, ya kakak rasa udah pada tahu gitu kan. Jadi matriks itu ada bilangan atau huruf bentuknya itu segi empat, nggak ada segitiga, nggak ada segi lima dan sebagainya, cukup segi empat aja. Cuma segi empat ini dia ditentukan sama dimensinya. Dimensinya itu terbentuk dari baris dan kolom. Nah, contohnya di sini kayak misalkan bentuknya ini lebih ke 3x3 gitu kan. Kenapa 3x3? Karena barisnya berjumlah 3 baris dan juga kolomnya berjumlah 3 baris gitu. Disebutnya matriks 3x3 atau matriks berbentuk persegi. Nah, lanjut. Di sini juga ada ordo dan atau dimensi matriks ya. Nah, ini juga penting buat diketahui teman-teman. Kadang apa ya, ya tadi disebutin ya, kadang sebenarnya ini simple gitu. Justru malah kadang-kadang pada saat waktu itu di Onmipa soal kayak gini keluar gitu tuh. Kaget juga gitu kan. Oh ternyata kadang apa ya, ordo itu apa gitu kan. Oh ternyata ordo tuh dimensinya gitu, dimensi matriksnya. Ya itulah sebenarnya, ya harus tahu beberapa istilah sih. Kayak ordo, nanti ada transformasi, dan juga vektor eigen, dan sebagainya. Nah ini ordo atau dimensinya, simpelnya ordo itu dimensi baris sama kolomnya. Kalau bentuknya 2x2, berarti ordonya itu 2, 2x2. Kalau 3x3, berarti matrisnya itu 3, dan seterusnya. Lanjut. Nah ini ada jenis matriksnya ya. Jenis-jenis matriks. Kalau yang satu itu jelas matriks baris, cuma ada baris, kolom, cuma ada kolom, persegi, nih dia seimbang jumlah baris sama kolomnya. Kalau persegi panjang, entah kolomnya yang lebih besar daripada baris atau enggak barisnya lebih besar dari kolom jumlahnya. Jadinya persegi panjang. Terus, nah ini yang perlu ini juga diperhatikan, ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Maksudnya itu segitiganya ini ya teman-teman bisa dilihat juga ya. Oke. Ya di sini tuh terutama kan bentuknya segitiga. Dia itu disebut matriks segitiga atas ataupun bawah selama yang berada dalam area segitiganya itu tuh, yang bagian bawah ataupun atasnya itu nol gitu. Kalau misalkan bukan nol, berarti dia belum bisa disebut matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Karena nanti ini bakal apa namanya, dampaknya buat nyari hasil solusinya gitu dari matriks tersebut. Terutama nanti nyambungnya lagi ke materi eigenvector yang bakal sering keluar, yang bakal pasti keluar itu tuh soalnya. Doni. Oke, oke, lanjut. Yap, tadi segitiga atas segitiga bawah, dan pastinya ada matriks identitas atau I.
Kalau sebelumnya kan di struktur aljabar tuh identitas tuh identiknya kalau perkalian kan satu gitu kan. Kalau penjumlahan berarti nol untuk identitas. Nah, kalau di dalam bentuk matriks yang kan ini kan perkalian ya. Nah, berarti bentuknya tuh diagonal kayak gini gitu tuh. 100, 010, 1, itu identitas. Biasanya bakal kepake buat di nyari eigenvector atau eigenvalue-nya. Dan ini trace matrix. Oh iya, trace matrix juga kadang-kadang keluar juga waktu itu, cuma angkanya lumayan gede juga waktu pas di Onmipa 2019 itu keluar kalau nggak salah. Ya, jadi nyari trace matrix dan ternyata nyari trace itu cukup hitung jumlah diagonalnya aja gitu tuh. Contohnya kayak di matriks identitas kan satu 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 gitu kan yang diagonal miringnya. Berarti kalau ditanya trace-nya matriks H itu berapa, ya tinggal tambahin aja satu sama dengan 3 gitu. Itu trace-nya. Kalau misalkan 2 1 3 tinggal jumlahin aja 2 tambah 1 tambah 3 6 dan seterusnya. Dan yang ini um, terakhir ada matriks transformasi. Matriks transformasi itu intinya ngubah kolom jadi baris gitu tuh. Ini bisa dilihat gitu kan. Misalkan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kita tuker yang 1 2 3 itu yang tadinya mendatar jadi menurun gitu tuh. Horizontal jadi vertikal. Begitupun sebaliknya yang vertikal jadi horizontal. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, ini operasi pada matriks. Ya, uh, operasi pada matriks itu ada 4 ya sebenarnya. Cuma intinya kali batakunya sih, operasi dasarnya ini. Penjumlahan, pengurangan, kali bagi. Cuma perlu dicatetin, garis bawahin, belum tentu matriks itu bersifat komunikatif gitu ya. Atau komutatif, komunikatif lagi. Komutatif AB belum tentu sama aja dengan BA. Kita ke slide selanjutnya. Ntar bakal dicoba liatin. Next. Nah, ini simpelnya ada penjumlahan matriks ya. Sebenarnya syaratnya simpel kalau buat penjumlahan. Intinya kalau dimensinya sama, dia bisa dijumlahin gitu. Simpelnya gitu aja sih. Satu tambah dua tambah empat, 3 tambah 5 dan seterusnya. Kok jadi gini? Oke, lanjut. Ini berhenti. Ya, ini ada perkalian skalar juga. Kalau untuk perkalian skalar, sebenarnya tinggal dikalian sama bilangan sih. Misalkan ada suatu matriksnya itu A. A-nya ini isinya anggotanya 22, 36, dan 79. Kalau misalkan 2A, berarti tinggal dikaliin aja 2 ke semua anggotanya. 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya sampai hasilnya itu jadinya 4, 4, 6, 12, 14, 18. Tinggal pengurangan, penjumlahan dan pengurangan. Dan seperti itu untuk skalar. Next. Oke, next lagi. Ini masih sama kayak tadi. Ya, lagi berarti ya tadi.
Ya, jadi untuk yang perkalian matriks perlu apa ya, garis bawahin aja sih sebenarnya simpelnya. Di garis bawahin kalau bentuk dari kata dia itu bentuk ordonya itu atau dimensinya itu matriks A, duh, begini, matriks A itu kelihatan nggak ya? 2 kali 3. Ya, contohnya 2 kali 3. Berarti kalau mau dalam perkalian matriks, itu Tes tes. Kalau sekarang share screen-nya udah muncul belum ya? Tadi nggak muncul ya? Iya, udah muncul teh. Oke. Kayaknya tadi gangguan sinyal itu. Iya. Tadi sampai mana ya? Ini udah lewat ya? ya, Sampai yang ini Bang. ya boleh di sini juga. Ya, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada matriksnya itu, ada matriks A, matriks B. Yang A ini ukurannya 3 kali 2 kan. Baris 3, kolom 2. Untuk yang B, barisnya 2, kolom 3. Nah kan karena sama-sama ada apa namanya baris dan kolomnya yang sama gitu kan bisa dieliminasi. Ini maksudnya sorry kebalik. Yang A itu 2 kali 3, kolom dulu baru baris. Aduh lupa. 2 kali 3, terus yang B-nya ini 3 kali 2, kolomnya 3, barisnya 2. Kan suka ke ini doang, kebilang. Nah, kalau misalkan dikaliin, karena yang 3 itu kita eliminasi gitu, maksudnya yang baris di kolom A kan 3, terus yang kolom di kolom B 3 kan udah kita gabungin, hasilnya itu jadinya di sini 2 kali 2. Tuh, ntar habis dicoret-coretnya ya. Ini kan 2 kali 3 ya. Aduh, baik. Nah, 2 kali 3. Terus yang B-nya ini 3, buset dah, 3 kali 2. Karena dalam perkalian
matriks itu apa namanya eh, yang kita ambil hasil akhirnya tuh bentuknya bakal jadi si 2 kali 2 karena 3 kali 3-nya ini ibaratnya kita eliminasi gitu tuh. Ibaratnya gitu. Kalau misalkan bentuknya 1 kali 3 dan yang belakangnya itu matriks keduanya itu 3 kali 1 atau 3 kali 2, nah yang tiganya tetap kita eliminasi, ntar bakal hasil akhirnya matriks 1 kali 1. Ya kurang kurang lebih kayak gitu ya. Untuk bisa dihapus. Ya, jadi di sini langsung aja. 2 kali 1 itu dapat dari mana? Duanya dari yang A, satu itu dari B, dijumlahin 1 dari A dikali -1 dari B, dijumlahin 4 dari A dikaliin 4 dari B. Itu jadi A jadi baris, B-nya kolom, baris, kolom, baris, kolom. Sehingga hasilnya seperti di layar, yaitu hasil akhirnya 17, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya, kan ini kita udah dapat yang AB. Terus kalau yang B sama A, apakah hasilnya juga sama atau enggak gitu tuh? Ada yang tahu kenapa hasilnya sama atau ya mungkin teman-teman ada yang ingin present gitu, apakah ini hasilnya bakal sama atau enggak gitu? Silakan. Ya, teman-teman yang udah mencoba nyari jawabannya, apakah AB itu sama dengan B kali A, boleh langsung raise hand aja. Langsung jawab apakah itu benar atau enggak gitu. Dikasih caranya juga kalau mau. Oke, kayaknya udah ada yang jawab nih di kolom chat dari Muhammad Akbar Ferdiansyah. Jawabannya beda, Kak. Nah, kenapa tuh Akbar bisa beda? Boleh kasih tahu nggak alasannya? Bisa boleh langsung on mic atau di kolom chat. Oke, gitu Kak. Ya, Kenapa AB boleh dan langsung BA kasih itu alasan. beda? Karena kan AB itu kan AB itu kan kita udah dapat nih matrisnya itu 17, 3, 4, 5 dengan otomatisnya itu 2 dikali 2. Kalau sedangkan di BA-nya yang saya dapat itu malah otomatisnya itu 3 dikali 3. Nah, hasil dari BA-nya itu jadi ya untuk bersifat yang ini yang pertama 0, 7, 8, Yang kemudian yang kedua itu -5, 8 sama 2, kemudian yang ketiga itu 9, 1 sama 14. Kurang lebih seperti itu, Kak.
banyak Kembar buat jawabannya. Ya, betul sekali. Jadi simpelnya dari apa bentuk matriksnya aja udah kita bisa duga gitu. Kalau misalkan ini kan nggak sama gitu kan. Kalau sebelumnya bentuknya 2 kali 2, karena tadi kan 2 kali 3, 3 kali 2, tiganya kita eliminasi dan ambil 2 kali 2-nya. Kalau sedangkan kita ubah tadinya AB sekarang BA, berarti 3 kali 2 dengan 2 kali 3, 2-nya kita eliminasi, kita ambil 3 kali 3 hasilnya, matriksnya itu bentuknya. Ya, untuk yang hasil akhirnya sama sama kurang lebih kayak gitu juga. Jadi udah tahu ya dari situ sebenarnya perbandingannya cukup besar juga gitu kan. Untuk AB sama dengan BA, itulah kenapa matriks itu belum tentu bersifat komutatif, terutama kan di materi kemarin ada juga kan jelasin singgung ke itu. Itu aja sih. Okay, next. Terima kasih Akbar untuk jawabannya. Iya Kak, sama-sama. Ya, oke, ini tes lagi. Silakan teman-teman, apa namanya, kalau misalkan luang di ya sekaligus iseng-iseng coret-coret gitu kan. Kalau misalkan ada kesulitan, ya silakan berkabar di grup atau enggak boleh PC tentang perkalian matriks. Ini buat sekalian penutup juga. Nanti juga PPT-nya di-share juga di Google Drive ya, Kalda ya. Iya, Kak. Nanti di-share di Google Drive. Oke, jadi teman-teman silakan pantengin di Google Drive ataupun link recordnya juga ada di channel YouTube juga. Oke, kita next. Ntar ada ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan juga sebelumnya mohon maaf banget. Tadi ada keterlambatan waktu juga. Lumayan lama juga ya, 20 menit tadi. Ya, intinya kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misalkan ini apa namanya banyak yang kurang dan juga ada salah kata ataupun presentasi, kamu mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu topik udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Daus atas pemaparan materi terkait aljabar linear, khususnya di materi submateri matriks ya. Nah, jadi Arif izin berikan kesimpulan. Jadi tadi terkait matriks itu kan ada beberapa jenis ya, dan juga ada operasi matriks gitu. Nah, teman-teman, jadi untuk matriks pun itu akan muncul di perlombaan ONMIPA, maksudnya soalnya akan muncul di perlombaan ONMIPA terkait matriks. Dan juga hal-hal yang kecil kayak seperti tadi yang dibilang Kak Daus itu, bahwasanya ordo terus istilah-istilah yang mungkin sepele itu tetap akan teman-teman butuhkan gitu tuh untuk menjawab soal ONMIPA gitu. Dan juga ada beberapa tadi penerapan di bidang aljabar linear ya. Maksudnya aljabar linear itu penerapannya ada di banyak bidang seperti data analis. Salah satunya data analis itu tuh saya pernah ikut gitu tiap Kadaus. Maksudnya pelatihannya gitu tuh. Jadi memang data analis itu membutuhkan aljabar linear gitu. Saya belajar banyak juga gitu tuh untuk materi aljabar linear di program Grade Edu, program studi independen data analis gitu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa maksudnya bisa teman-teman gunakan gitu materi matriks aljabar linear ini di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bukan cuma untuk perlombaan ONMIPA doang gitu. Oke,
Teman-teman jangan lupa untuk isi presensi yang udah Hilda kirim di kolom chat. Oke, mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini kakak cukupkan ya. Terima kasih banyak yang udah mau meluangkan waktunya untuk join di Zoom. Dan juga terima kasih banyak Kak Daus yang udah mau menjadi pemateri dan juga meluangkan waktunya gitu. Dan juga Teh Hilda yang menjadi operator. Terima kasih. Dan teman-teman semua yang sangat luar biasa gitu ya. Dari banyaknya peserta di grup WA. Dan ini ada sekitar 10 orang yang memang mau belajar gitu pada malam hari ini. Oke, mungkin itu aja dari Arif. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan kata. Arif tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya isi tes yang udah dikasih Tes. ada Ustadz. Aku akhiri dari sini ya. Dah.